Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas konsep mol 2. Ya, sebelumnya kita sudah membahas konsep mol 1. Nah, pada kali ini kita akan membahas konsep mol 2 pada modul K13 kimia ini. Ada sekitar 15 halaman ya. Oke, tujuan kita pembelajarannya yang pertama adalah memahami hubungan mol dengan jumlah partikel. Yang kedua adalah memahami hubungan mol dengan massa. Yang ketiga adalah memahami hubungan mol dengan volume. Jadi mol itu adalah banyaknya partikel. Nah, yang ditemukan oleh secara teoritis oleh bilangan Avogadro, oleh Amedeo Avogadro, 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi misalkan mau dicari 2 mol, 3 dikalikan, berarti ada hubungannya. Jadi kalau kita sudah menghitung berapa mol, kita bisa mengetahui berapa jumlah atom atau partikel senyawa atau unsur tersebut. Yang kedua adalah memahami hubungan mol dengan massa. Nah, jadi kita bisa menghitung mol ataupun massa karena untuk mengetahui banyaknya molekul suatu senyawa itu bisa dilihat dari secara kasat mata massa unsurnya itu atau massa senyawa itu berapa ditimbang. Nah, karena banyaknya unsur atau senyawa ditimbang itu akan sama dengan satuan massa atom pada ukuran terkecilnya itu atomnya. Jadi misalkan pada karbon, jika kita ingin mengetahui banyaknya mol pada karbon, cukup menimbang 12 gram dari karbon tersebut. Dan angka 12 gram itu sama dengan satuan massa atom karbon secara relatifnya ya. Jadi satuan massa atom relatif dari karbon itu adalah 12 SMA ya, satuan massa atom. Yang ketiga adalah memahami hubungan mol dengan volume. Jadi untuk suatu zat yang wujudnya itulah gas, untuk menghitung molnya itu cukup dengan mengetahui berapa volume zat tersebut. Tapi ini harus dalam keadaan gas. Nah, dengan melihat keadaannya, apakah dia keadaannya adalah STP atau standar temperature pressure, atau RTP room temperature pressure, atau keadaannya di luar STP atau RTP yang kita menggunakan PVNRT. Nah, kemudian dapat menyelesaikan soal-soal terkait hubungan mol dengan jumlah partikel. Jadi untuk lebih memahami, kita akan membahas soal-soalnya. Oke, yang pertama mol ya. Nah, di sini mol definisikan. Mol adalah satuan dalam ilmu kimia yang digunakan untuk menentukan jumlah partikel dalam suatu materi. Jadi menentukan banyaknya partikel pada suatu materi. Materi itu bisa berupa atom, bisa berupa unsur, bisa berupa molekul unsur maupun molekul senyawa. Nah, 1 mol mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi ini seperti misalkan satu lisin itu 12 ya, 12 buah. Nah, dan yang lainnya ya. Kemudian jika terdapat 10 mol dalam suatu zat, maka jumlah partikel dari zat tersebut adalah 10 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi dengan mengetahui jumlah molnya, kita bisa menghitung berapa atomnya, berapa partikelnya. Nah, ini ada contoh untuk lebih jelasnya. Contoh ini misalkan 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan kalau 5 mol ya, 5 mol itu tinggal dikali 5 ya. 5 mol tinggal dikali 5. Nah, berdasarkan contoh tersebut, maka dibuatlah rumus. Nah, untuk mengetahui jumlah partikel itu mol dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, kemudian massa molar ya. Massa molar adalah massa dari
satu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom AR untuk atom-atom massa molekul relatif untuk senyawa. Jadi sebenarnya massa atom itu adalah bukan gram per mol ya, bukan gram per mol. Massa atom itu adalah SMA satuannya, satuan massa atom yang dia menggunakan, yang ditemukan oleh Rutherford ya, itu pada hidrogen itu 1,67 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, itu adalah satuan massa atom pertama kali yang ditemukan oleh Rutherford. Nah, itu digunakan, kemudian ketika adanya spektrometer ya, kemudian digunakanlah karbon, karena karbon adalah unsur yang umum dan mudah ditemukan. Dan jika menggunakan patokan karbon, maka untuk mengetahui berapa satuan massa atom unsur lain itu dalam bilangan bulat. Nah, jadi lebih mudah ya, lebih mudah kalau kita menggunakan karbon. Nah, di sini saya ingin menyatakan bahwa AR itu satuannya bukan gram per mol, tapi satuannya adalah satuan massa atom. Cuman angka nilainya itu sama dengan ketika kita menghitung berapa jumlah mol ya. Kita hitung berapa jumlah mol. Misalkan karbon ya, tadi pada bagian awal saya jelaskan bahwa untuk mengetahui 1 mol dari karbon itu cukup kita menimbang 12 gram karbon ya. Cukup kita menimbang 12 karbon, maka itu nilainya sama dengan 1 mol. Nah, berarti nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, kita ambil satu atom dari 6,02 10 pangkat 23, itu nilai satuan massa atom pada karbon adalah 12 SMA. Jadi, angka pada satuan massa atom dan untuk jumlah mol pada karbon itu sama-sama 12. Sehingga ketika kita melihat pada tabel Prodik satuan massa atom dari suatu unsur itu adalah misalkan pada oksigen 16. Nah, maka angka 16 itu bisa kita gunakan untuk menghitung berapa molnya ya. Angka 16 itu bisa kita gunakan untuk menghitung berapa molnya. Nah, di sini adalah persamaan massa molar adalah AR ya untuk atom, kemudian MR untuk senyawa. Ya, MR itu adalah massa molekul relatif karena dia terdiri dari beberapa unsur dan untuk membentuk molekulnya. Nah, kemudian di contoh soalnya, misalkan diketahui ARH sama dengan 1, O sama dengan 16, dan Fe 56. Nah, H1 itu adalah satuan massa atom, bukan ukuran dari untuk mencari mol pada gramnya. Begitu juga 16, begitu juga 56 Fe-nya. Cuman angka ini sama kalau kita untuk menghitung berapa molnya. Nah, jadi lebih tepat gitu. Jadi untuk menjawab A, kalau misalkan massa molar dari Fe ditanya, kita melihat satu massa atomnya 56, berarti massa molarnya adalah 56 gram per mol. Nah, yang B itu massa dari 5 mol Fe. Nah, kalau misalkan ditanya massa dari 5 mol Fe, tinggal dikali saja gitu. 5 dikali 56. Nah, itu jadi massanya. Yang C, massa molar dari H2O. Berarti yang dicari adalah massa molekul relatif ya, massa molar dari molekulnya, massa molar molekul. Nah, kita hitung dulu berapa molekul relatif dari H2O. Nah, jika kita hitung ini 18, maka untuk massa molarnya adalah 18 gram per mol. Nah, sedangkan yang D itu adalah massa dari 5 mol H2O. Nah, ini tinggal dikali 5 dikali 18 itu sekitar 90. Jadi kalau massa pada keadaan 5 mol itu adalah 90 gram. Nah, dilihat ini kan hampir sama, 56. Kalau yang B itu dikalikan jadi 280 gram, yang Fe-nya, H2O nya itu 18 ya. Satuan massa atomnya berarti massa molarnya itu adalah molar molekul adalah 18 gram per mol. Nah, untuk yang kalau keadaan 5 mol itu adalah 90 gram. Nah, sedangkan di sini ada persamaan ya. Persamaan untuk memudahkan menghitung massa maupun mol ataupun
mR atau AR ya. Ini massa sama dengan mol dikali AR. Ini kalau misalkan partikelnya itu adalah atom. Nah, sedangkan yang kedua di massa ini adalah menggunakan mR kalau partikelnya itu adalah molekul senyawa. Nah, mol itu adalah massa dibagi mR atau AR. Jadi kita melihat partikelnya itu apa? Apakah molekul unsur, molekul senyawa, atau unsur. Nah, kalau untuk menghitung mR atau AR sama juga. Jadi intinya kita harus melihat partikelnya apa. Nah, kemudian volume molar ya. Volume molar adalah volume dari 1 mol gas yang diukur pada keadaan STP, standar temperatur pressure. Jadi untuk menghitung mol, kita tinggal melihat keadaannya ya, keadaannya itu adalah standar temperatur pressure. Standarnya temperaturnya berapa? Nah, untuk keadaan STP, temperaturnya itu adalah 0 derajat Celcius, mau itu sebelum reaksi ataupun setelah reaksi. Sedangkan untuk tekanannya itu adalah 1 atm ya, 1 atm atau 760 mmHg. Nah, jadi keadaan itu harus dilihat dulu temperatur dan pressernya, ataupun di soal sudah menyatakan STP, dan berarti langsung saja. Nah, dengan rumusnya adalah mol dikali 22,4. Nah, ada keadaan lain yaitu RTP, room temperature pressure, itu kalau suhunya itu adalah 25 derajat Celcius dan tekanannya itu adalah 1 atm. Nah, pada keadaan tersebut maka untuk menghitung berapa mol volumenya pada RTP itu cukup mol dikali 24,4. Jadi rumusnya berbeda ya. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh soal kedua. Nah, tentukan volume molar dari gas NH3 pada keadaan STP. Nah, di sini sudah dibilang keadaannya adalah STP ya. Berarti tinggal kita mencari berapa molnya. Di sini tentukan volume molar dari gas NH3 pada keadaan STP. Nah, karena di soal ini tidak disampaikan berapa molnya, jadi bisa kita anggap misalkan molnya itu 1 mol. Nah, kalau 1 mol itu berapa? Berarti 2 mol berapa? Nah, jadi kalau misalkan 1 mol volumenya adalah 22,4 liter ya. Nah, soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah tentukan volume dari 5 mol gas NH3. Berarti ini kalau 5 mol ya. Nah, berarti tinggal dikalikan saja 5 dikali dengan 22,4 karena keadaannya sudah ditentukan. Jadi 112 liter. Nah, jadi kita harus melihat keadaannya. Kalau misalkan keadaan STP-nya itu tidak ada atau tidak diberitahukan, maka untuk mencari volumenya itu harus menggunakan rumus yang lain ya, Tetapi misalkan STP-nya itu tidak dinyatakan, cuman untuk suhunya itu disampaikan adalah 0 derajat dan tekanan 1 atm, berarti keadaan tersebut juga STP. Nah, karena STP itu adalah 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi kita harus memperhatikan soalnya secara baik. Nah, sedangkan di sini penjelasan hubungan ya, bagaimana misalkan mol diubah jadi partikel, berarti tinggal dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau misalkan kita mengetahui partikel itu menjadikan mol, itu tinggal dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, misalkan mol jadi volume. Nah, ini kalau mol jadi volume itu tinggal dikali 22,4. Kalau volume jadi mol itu dibagi. Nah, kalau mol jadi massa itu tinggal dikali, sedangkan kalau massa jadi mol itu dibagi. Nah, kalau ini STP, kalau 22,4 ini kalau keadaan STP ya. Nah, ini hubungannya. Jadi hubungannya bisa bolak-balik. Nah, pada keadaan tidak standar, volume gas dapat ditentukan dengan 3 rumus ya. Ini kalau misalkan dalam wujud gas keadaannya tidak tercapai, apakah itu STP ataupun RTP. Nah, jadi rumusnya berbeda. Nah, jika suhunya itu tidak 0 ataupun 25,
maka rumus yang digunakan adalah PV sama dengan nRT. Jadi tekanannya harus diketahui berapa, kemudian temperaturnya itu bukan 0 pas dan bukan 25 ya. Nah, kemudian dicari Kelvinnya, kemudian baru dikali konstanta R yaitu 0,0082. Nah, konstanta gas ya 0,082 bukan 0,00 ya, tapi 0,082 konstantanya. Nah, di sini dikatakan satu ATM sama dengan 76 cmHg atau 760 mmHg. Nah, mungkin sebagai pengetahuan di sini menggunakan Hg ya, itu adalah raksa. Jadi penentuan ATM itu dikarenakan dari eksperimen pada raksa ya, pada raksa. Jadi pada keadaan satu ATM raksa pada jalur kapiler itu tingginya sebesar 76 cm. Kalau misalkan milimeter adalah 760 mm. Jadi ini menggunakan Hg atau higurorium, itu merkuri atau raksa. Nah, sedangkan ini Kelvin dikalikan ya, Celsius ditambah 273 Kelvin. Nah, ini RTP, room temperature pressure. Nah, ini ada tambahannya misalnya 24,4 ya. 24,4 liter. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan gas, jadi misalkan yang diketahui itu adalah mol dan volume suatu gas. Nah, tetapi keadaannya itu pada suhu dan tekanan yang sama ya, bukan berbeda. Misalkan gini, kita mengetahui misalkan oksigen di dalam ruangan yang 1 atm tekannya itu adalah molnya adalah 2 mol, sedangkan volumenya itu sekitar 5 liter. Nah, maka kita bisa menghitung berapa nilai nitrogennya. Nah, dengan kita mengetahui berapa molnya, maka akan didapat volume. Nah, jadi pada satu tempat yang sama keadaan suhunya, nah dan tekanan yang sama, itu kita bisa menghitung berapa jumlah volume pada unsur yang lain, tapi dalam keadaan gas. Nah, rumusnya adalah ini N1 per V1 sama N2 per V2. Nah, ini contoh ya. Terdapat 88,8 gram gas CO2. Nah, ini adalah satuan massa atomnya 12 dan 16. Tentukan jumlah molekul CO2. Nah, untuk mengetahui jumlah molekul berarti pertanyaannya adalah berapa partikelnya. Nah, berapa partikelnya? Untuk itu kita harus mengetahui berapa mol dulu. Mol dulu dari CO2. Nah, karena yang diketahui adalah massa, nah dan satuan massa atom atau AR. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah dan ini adalah CO2 ya. Ini adalah, kita harus tahu CO2 itu adalah molekul senyawa. Gitu. Molekul senyawa. Nah, kalau molekul senyawa berarti yang kita gunakan adalah MR ya. Jadi kita menggunakan MR. Nah, karena menggunakan MR, jadi kita mencari dulu berapa MR dari CO2. Nah, untuk mencari MR dari CO2, kita melihat berapa indeksnya. Nah, indeks dari C itu adalah 1 dan O adalah 2. Berarti O ini ditambah dengan dikali 16 ya. 2 kali 16 32 ditambah dengan 12 itu sama 44. Nah, itu menjadi massa molekul relatif dari CO2. Nah, dari itu setelah itu kita mencari berapa molnya. Nah, kita tahu mol itu sama dengan massa per mr ya. Massa per mr berarti 8,8 dibagi dengan 44. Maka itu mendapat nilai molnya. Nah, baru mol itu dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, itulah cara untuk mencari berapa jumlah molekul dari CO2. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Nah, kan pertama dicari mr-nya. Nah, kedua berapa molnya, didapat 0,2 mol ya. Nah, kemudian setelah molnya didapat, barulah dikali dengan rumus perubahan ke partikel.
Nah, 0,2 kali 6,02 adalah 1,204 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, partikelnya itu adalah molekul senyawa. Maka dikatakan ini adalah molekul, ya. Oke, kemudian kita coba membahas bagaimana untuk menjawab soal B. Yang B yang ditanyakan adalah volume CO2 diukur pada keadaan STP. Nah, di sini keadaannya sudah dikatakan, ya berarti kita langsung dimasukkan ke rumus. V sama dengan N dikali 22,4. Berarti N-nya adalah 0,2 dikali dengan 22,4. Nah, 0,2 kali 22,4 itu menjadi volume dari CO2. Nah, itu caranya. Sedangkan untuk yang C, RTP, room temperature pressure, berarti dikali dengan 24 kalau sesuai modul ini. Nah, atau yang lain juga dikali dengan 24,4. Nah, yang D, CO2 diukur pada suhu 27 derajat Celcius, itu bukan STP maupun RTP ya, dan tekanan 2 atm. Nah, maka kita menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Maka itu volume sama dengan nRT bagi P. Nah, kemudian yang E, volume CO2 diukur pada keadaan yang sama ketika 1,6 gram gas O2 memiliki volume 1 liter. Berarti ini kita tidak menggunakan STP, RTP maupun PV, nRT. Kita melihat perbandingan dengan yang dimana kita anggap suhu dan tekanannya itu sama pada gas lain. Nah, berarti kita tinggal mencari berapa mol pada O2 ya, berapa mol pada O2. Nah, kemudian setelah kita dapat molnya yaitu 1,6 bagi 16 sama 0,1, berarti ini artinya pada keadaan 0,1 mol O2 terdapat volumenya adalah 1 liter. 0,1 mol adalah 1 liter. Bukan 0,1 ya. 1,6 bagi 32 ya, bukan bagi 16 ya. Nah, jadi 0,005. Nah, jadi dicari berapa nilai CO2-nya. Oke, kita lihat yang B, C, D maupun E. Nah, oke, yang B itu 0,2 kali 6,02 itu sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23. Nah, ini untuk menjadi partikel yang tadi ya. Yang B-nya itu dikali dengan 22,4 untuk STP. Nah, kemudian RTP itu dikali 24. Nah, sedangkan yang D-nya itu, nah, V-nya itu nRT per P, didapatkan 2,46 liter. Nah, sedangkan yang E, itu kita cari mol dulu, nyari MR ya. Kenapa ini kita anggap MR? Karena O2 itu gas. Nah, dan menurut dari hukum atau hipotesis Avogadro dari Amadeo Avogadro bahwa suatu unsur itu tidaklah mesti dalam bentuk monoatomik ya. Suatu senyawa itu tidaklah mesti dalam bentuk monoatomik, misalkan gas, tetapi bisa diatomik atau poliatomik. Dan O2 itu merupakan suatu senyawa yang keadaannya adalah diatomik. Nah, maka ini termasuk molekul unsur. Jadi kita menghitung MR-nya berapa. Nah, MR-nya 32 ya, maka 1,6 dibagi 32. Didapatlah 0,05. Baru kita bandingkan. Nah, ini kalau misalkan O2 0,05 mol itu 1 liter, maka kalau volume CO2 berapa? Kalau dia 0,2 mol. Nah, jadi 0,2 kali 1 dibagi 0,05. Didapatlah 4 liter. Jadi 0,2 mol pada CO2 itu sama dengan 4 liter. Itu perbandingan dengan O2 karena suhu dan tekanannya pada keadaan yang sama di antara dua gas ini, yaitu gas CO2 dan O2. Nah, contoh soal nomor 5 ya. Terdapat 5,6 liter gas O2 pada keadaan STP ya, pada keadaan standar temperatur pressure. Nah, jika ARO sama dengan 16 dan ARN sama dengan 14, maka tentukan jumlah molekul O2. Berarti dia ke partikel molekul unsur O2. Nah, dihitung berapa partikel molekul unsur. Kalau begitu kita harus mengetahui berapa molnya. Nah, karena keadaan STP yaitu V sama dengan N dikali 22,4 ya. Berarti kalau
itu kita balik, N sama dengan V bagi 22,4. Jadi V 5,6 dibagi dengan 22,4, dapatlah jumlah molnya. Nah, jumlah mol itu baru kita hitung berapa partikelnya. Nah, sekarang jumlah atom O. Nah, kalau kita ingin mencari jumlah atom O, berarti harus dikalikan dengan banyaknya atom molekul unsur O, ya. Nah, banyaknya atom molekul unsur O adalah 2. Karena molekul unsur O itu terbentuk dari 2 atom O. Maka untuk mencari yang B ini cukup kita ketahui jawaban A, kemudian kita kalikan 2. Nah, yang C massa O2. Nah, kalau untuk mencari massa kita harus cari mol dulu. Nah, mol tadi sudah diketahui. Maka tinggal dikali dengan MR-nya, ya. Nah, molekul unsur massa atom molekul pada O2-nya berapa. Nah, itu. Kemudian yang D, volume O2 diukur pada kadar RTP. Berarti ini dikali dengan 24, ya. Nah, N-nya dikali 24. Yang E, volume O2 diukur pada suhu. Berarti menggunakan rumus PVNRT. Nah, cuma kita perhatikan di sini menggunakan CMHG. Nah, jadi harus perhatikan satuannya, ya. Yang F itu volume O2 diukur pada keadaan yang sama ketika volume 1,5 gram gas NO 1 liter. Jadi ini perbandingan antar gas. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mencari volume atau massa atau jumlah partikelnya. Misalkan yang A, ya. Nah, itu kan kita hitung berapa MR-nya, ya, O2. Nah, setelah itu kita mencari nilai molnya. 5,6 dibagi 24 adalah 0,25 mol. Nah, 0,25 mol baru kita kalikan dengan jumlah partikel. Didapatlah 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, ini jumlah partikelnya. Nah, kemudian jumlah atom O dapat ditentukan dengan perbandingan koefisien berikut. Nah, ini adalah dicari berapa banyaknya partikel kalau O-nya, karena O2 berarti ada 2 O-nya, dikali 2 aja, udah. Nah, massa O2 itu tinggal dikali dengan massa molekul dari O-nya, yaitu 32, dapatnya 8. RTP dikali 24, dapat 6 liter. Nah, yang E itu tinggal dibagi aja. Nah, tapi rumusnya PVNRT, ya, jadi NRT per P. Nah, diperhatikan berapa tekanannya itu 152 CMHG. Kalau kita ubah jadi ATM itu tinggal dibagi dengan 76. Kenapa? Karena satu ATM sama dengan 76 CMHG. Nah, didapatlah 3,075. Nah, boleh F barulah perbandingan antar gas pada volume dan molekul, ya. Ini didapatkan volumenya adalah 5 liter pada 0,25 mol jika NO-nya adalah 0,05 mol 1 liter. Nah, ini contoh soal nomor 6. Oke, kita lanjut soal nomor 6, ya. Nah, pada soal nomor 6 itu pada suhu dan tekanan tertentu itu 40 gram gas CH4 mempunyai volume 1 liter. Nah, tertentu tentukan volume dari 22 gram gas C3H8 jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti ini menggunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, karena diketahui massa, berarti kita ubah dulu dalam bentuk mol. Ini CH4 40 gram, kita cari dulu berapa massa molekul dari CH4. Nah, setelah itu baru kita kalikan atau massa dibagi ini, ya, masih bagi MR-nya, ya, dibagi MR-nya. Nah, didapatlah mol, baru perbandingan. Nah, ini juga diubah jadi mol juga. Nah, dicari CH416, molnya adalah 2,5 mol, ya. Kemudian CK38 44, ya. Kemudian didapatkan molnya adalah 0,5 mol. Nah, baru perbandingan. Nah, jadi sama seperti yang di atas perbandingannya sehingga didapatkan 0,2 liter, ya. Oke.
Nah, kemudian soal nomor 7 ya. Nah, kemudian contoh soal nomor 7, pada suhu dan tekanan yang sama, massa dari 1 liter gas A adalah seperempat dari massa 1 liter gas SO3. Tentukan massa molekul relatif gas A. Nah, pada soal ini memiliki tingkat kesulitan tertentu ya. Nah, ini perlu kita bahas ya. Bagaimana logika untuk menganalisisnya. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, ada 1 liter gas A seperempat dari 1 liter gas SO3 ya. Kita catat 1 liter gas A itu sama dengan seperempat liter SO3. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan massa molekul relatif gas A tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah MR dari gas A. Artinya di sini dinyatakan bahwa gas A-nya itu adalah molekul unsur atau juga bisa molekul senyawa. Ya. MR dari gas A. Nah, di sini dikatakan 1 liter gas A adalah seperempat liter SO3 ya, seperempat liter SO3. Dan di sini ditanyakan MR dari gas A. Ini misalkan kita ambil rumus ya, N1 per V1 N2 per V2 ya. N1 per V1 N2 per V2. Nah, jika kita misalkan kalau V1 nya itu adalah gas A ya, dan V2 nya itu adalah gas SO3, maka kalau kita menggunakan rumus ini untuk mencari berapa dari N1 nya gas A, mol gas A itu sama dengan N1 V1 dikali N2 per V2 ya. V1 dikali N2 per V2. Nah, kemudian kita menyamakan antara yang diketahui. Nah, di sini dikatakan bahwa 1 liter gas A adalah seperempat liter gas SO3. Nah, 1 liter gas A itu sama dengan seperempat liter gas SO3. Nah, jadi jika ini gas A dan ini gas SO3 dan gas A nya adalah 1 liter, gas A adalah 1 liter ya. Nah, jadi kalau pada keadaan 1 liter berarti SO3 nya adalah seperempat ya. SO3 nya adalah seperempat. Jadi N1 sama dengan 1 dikali N2 per seperempat ya. Nah, berarti ini sama dengan N1 adalah 4 dikali N2. Nah, 4 dikali N2. Nah, itu dia. Untuk mencari berapa mol dari 4 kali N2. Oke, ada kekeliruan sedikit ya. Saya hapus ya. Nah, ini rumusnya adalah N1, N2, V1, V2. Nah, misalkan kita anggap V1 nya itu gas A, sedangkan V2 nya itu SO3. Nah, di sini dikatakan bahwa 1 liter gas A sama dengan seperempat liter SO3.
Nah, kalau begitu misalkan kita anggap ini 1 liter, berarti V1 sama dengan 1/4 V2. Nah, kita masukin rumusnya. N1 ini V1 diganti 1/4 ya, 1/4 V2 sama dengan N2 per V2. Berarti misalkan kita ingin mencari MR, berarti N1 ya, ke molnya N1 sama dengan 1/4 V2 dikali N2 per V2. Nah, yang ini V2 nya dicoret, berarti N1 sama dengan 1/4 N2 dikali N2. Nah, sedangkan yang kita cari adalah MR. Nah, kemudian kita mengadakan suatu analogi atau penganggapan permisalan. Nah, permisalan yang kita cari adalah dalam keadaan 1 mol. Berapa MR-nya ya? Dalam keadaan 1 mol itu berapa MR-nya? Ini N1 sama dengan 1/4 N2. Nah, karena kita tidak mengetahui ini kan atau gini, misalkan kita anggap ini yang kita cari adalah dalam keadaan 1 mol. Ini juga N2 pada SO3 itu dalam keadaan 1 mol. Nah, kemudian pertama kepada SO3. Nah, kalau kita ingin menghitung 1 mol SO3 itu berapa gram, berarti kita tinggal mencari massa molekul dari SO3 ya. Massa molekul dari SO3 itu sama dengan S-nya itu, nah, S-nya 16, S-nya 32 dan O16. 32 dikali 1 ya. Kemudian ditambah 16 dikali 3. Nah, didapatkan totalnya adalah 80 gram. Jadi kalau kita ingin mengetahui 1 mol dari SO3 cukup menimbang 80 gram ya, cukup menimbang 80 gram. Nah, sedangkan gas A ini kita tidak mengetahui MR-nya berapa, dia merupakan senyawa apa. Jadi kita tidak bisa menghitung massa molekul dari satuan massa atom, kita tidak bisa menghitung. Tetapi di sini dinyatakan bahwa N1 sama dengan 1/4 N2. Nah, untuk mendapatkan 1 mol SO3 cukup menimbang 80 gram dari dari SO3. Nah, cukup menimbang 80 gram dari SO3. Berarti kita ubah MR saja. Jadi MR pada N1 itu sama dengan 1/4 dari MR N2. Nah, sehingga 1/4 dikali 80 sama dengan 20 gram. Jadi MR-nya sama dengan 20 gram.